Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita semua, sehingga teman-teman di rumah dan ustazah di sekolah masih dalam keadaan sehat. Selanjutnya salawat berikan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustadz Budi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 semester 1, yang mana tema pembelajaran kita masih berkaitan dengan teks laporan percobaan bagian kedua. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan ta'awuz basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini Allah ridhoi dan teman-teman bisa mengambil ilmu yang Ustaz sampaikan nanti. Baik, selanjutnya walaupun antum semua belajar di rumah, tetap kita patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, tetap menggunakan masker ketika keluar dari rumah, jaga jarak, jaga imun tubuh, dan jaga iman tubuh antum. Baik teman-teman, kita mengulas sedikit kegiatan pembelajaran kita sebelumnya terkait dengan teks laporan percobaan. Minggu lalu kita sudah membahas masalah pengertian, ciri-ciri, sampai fungsi dari teks laporan percobaan. Nah, sekarang Ustaz tanya, teks laporan percobaan itu sendiri apa? Ada yang masih ingat? Ya, teks laporan percobaan itu adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik menguji maupun membuktikan sebuah teori. Nah, pada hari ini kita masih berkaitan dengan teks laporan percobaan juga. Cuma tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, mengetahui langkah-langkah pembuatan pembuat lapor percobaan. Yang kedua, memahami kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Berarti setelah mempelajari materi pada hari ini, antum akan mendapat dua pengetahuan yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan antum bisa menguasai apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Tetap juga antum membaca buku referensi yang lain, yaitu buku K13 revisi 2018 yang sudah dikirimkan file PDF-nya. Baik teman-teman, kita lanjut saja. Nah, dalam teks laporan percobaan ada struktur yang harus atau wajib ada pada teks laporan percobaan. Kalau tidak salah, minggu yang lalu Ustadz sudah menugaskan ke antum semua untuk membuat sebuah karya yang nanti karya itu akan berkaitan dengan teks laporan yang akan kita kerjakan pada pertemuan kali ini. Nah, struktur yang wajib ada pada teks laporan itu ada 5. Yang pertama itu tujuan dari laporan percobaan. Apa tujuannya? Tujuan kita melaksanakan percobaan itu apa? Yang kedua, alat dan bahan. Di sini alat dan bahan adalah dalam melaksanakan kegiatan percobaan kita memerlukan beberapa alat dan beberapa bahan. Tuliskan di sana alat dan bahannya apa. Yang ketiga, langkah-langkah kegiatan. Jadi, ketika kita melakukan percobaan, tentunya kita ada langkah-langkah tahap-tahap untuk melaksanakan sebuah percobaan. Harus runut, harus teratur dari pertama sampai terakhir. Kenapa? Agar ketika orang membaca laporan antum, itu bisa memahami dari langkah-langkah tersebut. Yang keempat, hasil percobaan. Nah, hasil percobaan di sini adalah ketika antum melaksanakan melaksanakan percobaan, hasilnya bagaimana? Berhasilkah? Kurang berhasilkah? Atau tidak berhasil? Yang kelima adalah kesimpulan. Jadi, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah hasil kegiatan percobaan antum itu antum simpulkan gimana hasilnya, bagaimana proses dan tahap-tahapan pelaksanaannya itu disimpulkan menjadi
sebuah kesimpulan. Ustadz, kalau di buku lain banyak lagi struktur yang ada di dalam laporan. Boleh. Ada. Kalau di buku kurikulum K13 itu ada penambahan data di sana, ada hipotesis di sana. Boleh, silahkan antum boleh juga ikuti. Cuma yang struktur yang wajib ada pada sebuah laporan percobaan itu ada 5. Ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah kegiatan, ada hasil percobaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita langsung masuk contoh ke sebuah percobaan di sini. Ada contoh di sini di teks percobaan. Judulnya di sini membuat sabun mandi dari lidah buaya. Nah, jadi ini sejenis tanaman yang berkhasiat di sini yang digunakan untuk membuat sabun mandi. Kita bahas yang pertama, tujuan di sini, tujuan dari teks laporan ini yaitu sabun mandi menjadi kebutuhan manusia karena bisa digunakan untuk mandi atau membersihkan diri. Banyak orang yang memilih atau membeli sabun yang ada di pasaran, padahal ada cara untuk membuat sabun mandi sendiri menggunakan lidah buaya. Jadi tujuannya dapat kita ambil di sini. Tujuan dari kegiatan ini adalah, dari percobaan ini adalah kita mengetahui bahwa bahan yang digunakan alami sehingga akan terjamin keamanannya. Ini tujuannya. Kita ingin memiliki tujuan adalah bahan yang kita gunakan untuk membuat sabun mandi adalah bahan alami sehingga terjamin keamanannya. Itu yang pertama, tujuan. Lanjut yang kedua, alat dan bahannya apa saja? Di sini ada tanaman lidah buaya. Tanamannya biasanya ada di sekitar rumah kita. Kalau di rumah kita ada beberapa jenis tanaman, biasanya di sekitar kita juga sering menanam tanaman ini karena tanaman ini mudah hidup dan bisa tumbuh di daerah tempat tinggal kita. Yang kedua, pisau atau cutter pemotong. Yang ketiga, pewangi. Yang keempat, sendok sayur. Yang kelima, air. Dan yang keenam, panci atau wadah tempat adonan nanti. Kita lanjut. 3. Langkah-langkahnya. Nah, ini tahap-tahap struktur yang ada tadi. Yang pertama ada tujuan. Yang kedua ada alat dan bahan. Baik, yang ketiga adalah langkah-langkah dari percobaan membuat sabun mandi dari lidah buaya tadi. Baik, yang pertama, cuci lidah buaya hingga bersih. Yang kedua, potong lidah buaya kecil-kecil. Yang ketiga, peras lidah buaya yang sudah dipotong kecil-kecil tersebut. Yang keempat, tambahkan sedikit air. Yang kelima, tambahkan pewangi secukupnya. Yang keenam, aduk sampai semua tercampur sehingga struktur dan bentuknya menjadi mengental. Yang ketujuh, setelah campuran itu mengembang, jika ingin sabun cair, campuran tersebut sudah bisa digunakan. Yang kedelapan, jika ingin menjadi sabun batangan, masukkan campuran tersebut ke dalam cetakan, lalu masukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer 3-4 jam. Nah, ketika sudah dingin, keluarkan sabun yang ada di dalam lemari pendingin tersebut, dan sabun batang dari lidah buaya pun siap dipakai. Langkah-langkahnya. Yang selanjutnya, hasilnya. Hasil dari tes percobaan kita membuat sabun dari lidah buaya tersebut, yaitu sabun dari lidah buaya dalam bentuk cair ataupun batang telah selesai dibuat dengan melewati langkah-langkah di atas. Selain bisa dimanfaatkan menjadi sabun, lidah buaya juga dapat dibuat sebagai sampo dan berbagai makanan, serta bagus untuk kesehatan kulit. Itu hasil yang kita buat tadi. Kesimpulannya, sabun lidah buaya ternyata mudah dibuat. Bahannya bisa didapatkan dengan cara menanam sendiri tanamannya dan lebih hemat serta lebih bermanfaat. Nah, dari contoh yang diberikan tadi berarti sudah memuat 5 unsur atau struktur yang harus ada dalam sebuah laporan. Mulai dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, sampai ke kesimpulan. Nah, itu contohnya. Contoh ini akan berkaitan dengan materi berikutnya. Next. Nah, mengembangkan teks laporan. Apa maksudnya di sini? Tadi kita sudah bahas struktur, sekarang kita ingin mengembangkan teks laporan.
Nah, mengembangkan teks laporan di sini ada dua caranya. Cara mengembangkan teks laporan yang pertama harus memenuhi struktur. Yang kedua, perhatikan kaidah kebahasaan yang harus ada pada teks laporan percobaan. Tujuan yang kedua kita mempelajari belajar pada hari ini adalah tadi yang itu mempelajari kaidah kebahasaan yang harus ada pada teks laporan. Perlu kita ingat tadi struktur yang ada dalam teks laporan tadi ada 5. Yang pertama tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan kesimpulan. Baik, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Ada beberapa kaidah kebahasaan pada teks laporan percobaan. Ini dia, ada 4. Kaidahnya adalah yang pertama menggunakan kata sinonim dan antonim, yang kedua menggunakan kata bilangan, yang ketiga menggunakan kalimat perintah, yang keempat menggunakan kata hubung. Jadi ada 4 kaidah yang harus ada dalam teks laporan percobaan nanti. Untuk lebih jelasnya kita ambil aja contoh yang tadi sudah disampaikan terkait dengan membuat sabun dari lidah buaya. Nah, kaidah ini biasanya terdapat pada langkah-langkah percobaan. Baik teman-teman, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan dari contoh yang diberikan sebelumnya itu terdapat pada langkah-langkah percobaan. Mari kita lihat kembali langkah-langkah percobaan terkait dengan percobaan membuat sabun dari lidah buaya. Nah, di sini ada langkah-langkah 1 sampai 9. Kalau kita melihat dari kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, dari urutan-urutan langkah-langkah ini kita bisa mendapatkan 4 poin yang tadi, yaitu menggunakan kata sinonim dan antonim, menggunakan kata bilangan, menggunakan kalimat perintah, dan yang terakhir menggunakan kata hubung. Yang pertama, kita akan lihat dulu menggunakan kata sinonim dan antonim. Apa itu sinonim? Sinonim itu tadi adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Coba di sini, di langkah 1 sampai 9 ini, manakah kata-kata yang memiliki persamaan kata? Yaitu ada di nomor 6, yaitu kata struktur dan bentuknya. Struktur dan bentuknya ini persamaan kata, atau yang disebut dengan sinonim. Nah, selanjutnya, sedangkan antonim dari langkah kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, yang antonimnya di bagian mana? Antonim itu lawan kata. Coba kita baca lagi. Ya, ada di nomor 8 dan 9. Ada masukkan, ada nomor 9 keluaran. Masukkan dan keluarkan berlawanan, berarti itu antonim, lawan kata. Lanjut, yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, yaitu menggunakan kata bilangan yang menggunakan kata-kata angka-angka di sini. Ya, nomor berapa? Di langkah nomor 8 juga ada 3 sampai 4 jam. Itu menggunakan kata bilangan. Lanjut, yang ketiga yaitu menggunakan kalimat perintah. Kira-kira ada tidak di langkah-langkah ini yang menggunakan kalimat perintah? Banyak ya, ada salah satunya adalah tambahkan. Silahkan, berarti kita disuruh menambah. Ini merupakan kalimat perintah. Ada lagi aduklah, itu juga kalimat perintah. Ada lagi potong, cuci, peras, itu juga menggunakan kalimat perintah. Berarti kaidah kebahasaan yang ketiga menggunakan kalimat perintah juga ada dalam teks laporan percobaan, terdapat di langkah-langkah tadi. Yang keempat, menggunakan kata hubung. Nah, kata hubung apa aja kata hubung? Dan, atau, itu kata hubung ya. Sehingga, nah itu. Nah, di sini ada dan ini menggunakan kata hubung. Berarti, kaidah kebahasaan pada teks laporan yang kita buat sebelumnya, itu mencukupi semuanya. Ada menggunakan kata antonim dan sinonim, ada menggunakan kata bilangan, ada menggunakan kata perintah, kalimat perintah, dan juga menggunakan kata hubung.
Nah, ini pembahasan kita tentang kaidah teks laporan percobaan tadi yang ada 4 poin. 4 poin pembahasan terkait kaidah laporan percobaan. Lanjut. Nah, yang terakhir teman-teman, kita masuk ke tugas LKPD yang ada miliki oleh antum semua. Karena di LKPD itu sudah dibuatkan terkait tugas 2, yaitu format laporan percobaan. Nah, di sini ada hipotesis, ada data, dan lain sebagainya. Hampir sama ya, hipotesis itu adalah hasil awal atau hasil percobaan, hasil yang didapat menurut kita itu harusnya seperti apa. Boleh, cuma yang wajib ada dari struktur format laporan tadi kan ada 5. Nah, boleh ditambahkan di sini. Silahkan antum kerjakan di buku latihan antum. Insya Allah tugas ini akan kita kumpulkan di saat kita pembelajaran tatap muka yang akan dijadwalkan di kemudian hari. Nah, teman-teman, mungkin pembelajaran kita terkait dengan teks laporan percobaan yang berkaitan dengan struktur teks laporan dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan kita akhiri dulu, karena 2 poin ini harapannya antum semua dapat memahaminya. Baik, karena kita sudah di penghujung pembelajaran, saya harapkan kepada antum semua tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap menjaga iman dan menjaga imun tubuh sehingga kita semua terhindar dari segala penyakit. Tetap laksanakan kegiatan amal yaumiyah di rumah. Insya Allah kita berdoa kepada Allah angkat segala penyakit dan wabah pada saat sekarang ini, dan kita bisa beraktivitas lagi di sekolah seperti biasanya. Oke, itu saja kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sekian dari Ustadz. Marilah bersama-sama kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum usikum min nafsi batakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.